illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepadanya karena kita bisa menjalankan ketaatan dari satu ketaatan ke ketaatan yang lain. Ini adalah ma'unah dari Allah, pertolongan dari Allah. Ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita semuanya. Dan nanti akan dibalas di akhirat nanti. Di dunia balasannya adalah hati yang tenang, mudah untuk beramal ketaatan, dan dijadikan oleh Allah beraktivitas selalu dari satu ketaatan ke ketaatan yang lain. Ini adalah tanda bahwa kita semuanya diberi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita ditambah ketaatan-ketaatan yang lain. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita, idola kita, panutan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dalam setiap hadis-hadisnya, baik itu ucapan ataupun perbuatan ataupun takrirnya Rasulullah, itu semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kepingin dinasihati Kanjeng Nabi ya membaca hadis-hadisnya, kalau kepingin melihat Kanjeng Nabi ya salah satunya adalah membaca hadis-hadisnya yang diceritakan oleh para sahabat-sahabat beliau, apa yang pernah mereka dengar, apa yang pernah mereka lihat, apa yang pernah mereka saksikan dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh Hadratus Syekh Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Sekarang sampai pada bab yang ke-17. Mohon izin untuk saya share screen dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi asyar. Bab yang ke-17. Fi fadilati sedaqati, tentang fadilahnya sedekah, keutamaannya sedekah. Hadis yang pertama, qala an-nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sadaqatu, sedekah itu tadfa'u, bisa menolak mitatasu'i, kematian yang buruk. Dalam syarah hadis, di dalam syarah Lubabul Hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani, itu dijelaskan bahwa kematian yang buruk di sini adalah misalnya saja kematian yang tidak wajar ya, misalnya ya tidak biasanya lah, misalnya mati terbakar, mati tenggelam, mati karena macam-macam. Jadi sedekah itu bisa menolak dari kematian yang buruk seperti itu. Tetapi kemudian oleh Imam Nawawi dijelaskan bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Ya, meskipun hadis dhaif, tetapi kalau dalam rangka untuk tarhib, dalam rangka untuk menakut-nakuti agar kita itu bersedekah, atau dalam rangka untuk memberi motivasi agar kita itu semangat dalam bersedekah, siapa yang mau bersedekah, berarti pemahaman kebalikannya, kematiannya akan dijadikan kematian yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan enak. Itu boleh. Ya, hadis dhaif itu boleh diamalkan. Tetapi hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan dalam hal akidah. Ya, misalnya tentang sifat-sifatnya Allah itu harus hadis sahih, tidak boleh hadis dhaif. Atau dalam hal-hal yang sifatnya itu hukum halal dan haram, itu harus hadis-hadis sahih, tidak boleh hadis dhaif. Nah, dalam hal ini termasuk masuk dalam kategori litarghib wa tarhib, makanya tidak boleh diamalkan
oleh para ulama-ulama hadis, dawuh bahwa hadis-hadis yang seperti ini tuh boleh diamalkan. Artinya apa? Artinya bahwa ya kita bersedekahlah dalam rangka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Ini. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua adalah waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedaqatus sirri, sedaqah sirri itu artinya adalah yang dirahasiakan, tidak ditampak-tampakkan. Itu namanya sirri. Sedaqah yang dirahasiakan itu tudfi'u ghadabar rabbi. Tudfi'u bisa memadamkan ghadabar rabbi, murka Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqatul alaniyah, dan sedekah secara terang-terangan adalah junnatun, perisai minan nar, dari api neraka, yang bisa menjadikan orang itu tidak terbakar dari api neraka. Itu antara adalah sedekah. Memang sedekah itu khasiatnya sangat besar sekali. Sangat besar sekali sedekah itu. Khasiatnya. Baik itu di dunia ataupun di akhirat. Bahkan andai pahala sedekah itu diminta di dunia saja itu juga mujarab, ibaratnya seperti itu. Misalnya ada orang sedekah pengen menjadi kaya, ya kalau saya sedekah nanti dilipat gandakan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu andai diminta di dunia itu pun akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu di antara khasiatnya sedekah. Tetapi kita semuanya tidak memakai mazhab itu, ya. Kita tidak memakai mazhab itu yang meminta balasan di dunia. Kita memakai mazhab yang meminta balasan di akhirat saja. Jadi kita sedekah, ya. Kita tidak berharap agar harta kita semakin banyak, kita tidak berharap agar jabatan kita semakin tinggi, kita tidak berharap agar kita memiliki segala sesuatu. Kita tidak berharap itu. Kita berharap sedekah itu bisa memadamkan murkanya Allah ini di akhirat nanti, di dunia dan di akhirat. Di dunia bentuk dari kemurkaannya Allah adalah ketika seseorang itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diurusi oleh Allah. Dalam pengertian tidak diberi hidayah oleh Allah. Kalau dalam bahasa tasawuf namanya istidraj, dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepingin maksiat, dikasih rezeki yang banyak oleh Allah, kemudian dimudahkan untuk berbuat maksiat, disulitkan untuk berbuat taat, itu adalah bentuk kemurkaannya Gusti Allah. Jadi bentuk murkanya Gusti Allah itu bukan kok musibah, misalnya ya, musibah yang bertubi-tubi, bukan hanya itu saja. Dan bentuk kemurkaannya Allah yang sangat murka, ibaratnya seperti itu istidraj, dilulu sama Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya dikasih lancar jaya oleh Allah sehingga dia menjadi kaya raya. Kemudian pintu maksiat itu dibuka lebar-lebar oleh Allah sehingga mudah sekali untuk bermaksiat kepada Allah, mudah sekali. Mudah bermaksiat, bahkan diberi terus untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kemurkaannya Allah yang luar biasa. Ya, sudah kemurkaannya Allah yang luar biasa ini di dunia. Nanti di akhirat ya, apalagi diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, kecuali mendapatkan ampunan Allah, ya. Jadi itu bentuk kemurkaannya Allah di dunia. Jadi bentuk kemurkaannya Allah di dunia itu kadang-kadang itu secara kasat mata, ya, kadang-kadang secara fisik mungkin itu kita kasihan, ya, ibaratnya seperti itu, kasihan terkena musibah, misalnya penyakitnya nggak sembuh-sembuh, atau misalnya saja dia ditipu orang banyak sehingga menjadi miskin dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu secara lahir musibah, tetapi kadang-kadang itu malah bukan musibah tapi rahmat dari Allah. Kadang-kadang seperti itu. Dengan dia diberi musibah seperti itu, akhirnya bisa kembali kepada Allah. Akhirnya bertaubat kepada Allah. Akhirnya minta ampun kepada Allah. Itu namanya kelihatannya musibah, tapi sebenarnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kadang-kadang kelihatannya itu adalah rahmat, tapi sebenarnya itu musibah. Apa itu? Ketika pintu rezeki dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki dibuka lebar-lebar oleh Allah, pintu maksiat dibuka lebar-lebar oleh Allah, sementara pintu-pintu ketaatan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma naudzubillah. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Rasulullah di dalam hadis yang lain menyebutkan, menjelaskan, yang saya khawatirkan kepada kalian semuanya para sahabat-sahabatku, bukan kefakiran. Ya, bukan kefakiran.
Yang saya khawatirkan pada kalian adalah ketika pintu-pintu rizki itu dibukakan oleh Allah. Saya khawatir iman kalian semuanya nggak kuat. Iman kalian semuanya nggak kuat. Akhirnya apa? Akhirnya kadang-kadang rela membunuh, ya, rela membunuh, rela menfitnah, rela mengadu domba hanya gara-gara untuk mendapatkan dunia dan lain sebagainya. Ini termasuk fitnah kubra, itu fitnah yang terbesar itu ya dunia itu. Ketika dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum jadi orang kaya, tawadhu. Tapi ketika jadi orang kaya, sombong. Itu namanya fitnah itu. Ya, itu namanya istidraj. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya kadang-kadang orang itu kadang-kadang diberi biasa saja itu baik, kadang-kadang kalau diberi kekayaan malah kurang baik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ya bagaimana cara agar kita dirahmati Allah? Ya salah satunya mempraktikkan hadis ini. Apa? Sedekah. Sedekah yang dirahasiakan. Mudah-mudahan dengan sedekah yang dirahasiakan tersebut murka Allah Subhanahu wa taala padam. Ya, sehingga kalau Allah tidak murka, Allah kalau sudah sayang, kita ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dibimbing oleh Allah. Sehingga sedekah itu terasa nikmat, salat terasa nikmat, amal ketaatan terasa nikmat. Nggak bisa maksiat, ya nggak mau mata tuh nggak mau diajak maksiat, telinga nggak mau diajak maksiat, mulut nggak mau diajak maksiat. Kemudian apa? Seneng mengunjungi tempat-tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seperti masjid, pesantren dan lain sebagainya. Kaki ini berat kalau mau dipakai untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat. Itu namanya orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan cara ini, sedaqatus sirri, yaitu sedekah yang dirahasiakan. Seakan-akan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Kalau dalam hadis yang lain ya, karena memang hadis-hadis tentang sedekah itu sangat banyak sekali. Jadi diantaranya ada 7 golongan nanti di hari kiamat itu yang mendapatkan naungannya Allah. Salah satu di antara 7 golongan itu adalah orang-orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Ya ini namanya sedaqatus sirri, sedekah yang dirahasiakan. Salah satunya adalah tudfi'u ghadabar rabbi. Bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqatul alaniyah, dan sedekah secara terang-terangan itu adalah junnatun minan nar, perisai dari api neraka. Ya ini. Jadi boleh kita sedekah dengan terang-terangan, boleh kita sedekah dengan rahasia juga boleh. Tapi memang paling bagus memang sedekah dengan rahasia, itu memang paling bagus. Tapi kalau dalam rangka untuk mendidik dan lain sebagainya, ya lebih baik sedekah dengan terang-terangan. Jadi al-umur bima qasidiha, segala sesuatu tergantung kepada maksudnya. Hadis yang ketiga, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu, sedekah itu tasuddu, bisa menutup sab'ina 70 baban pintu minasu, dari kejahatan atau kejelekan. Ini juga oleh Imam Nawawi, sanadnya setelah diteliti ada sanadnya itu yang dhaif. Meskipun dhaif, sekali lagi kalau untuk litarghib wa tarhib, bukan untuk akidah, bukan untuk hukum, maka boleh diamalkan ya, boleh diamalkan dan sebagainya ini. Jadi as-shadaqatu, sedekah itu tasuddu, bisa menutup sab'ina 70 baban pintu minasuk, dari kejahatan. Ini mengindikasikan, menunjukkan bahwa apa? Bahwa sedekah itu bisa menjadikan orang itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadikan orang itu sebelumnya mau maksiat. Gara-gara dia mau sedekah, kemudian apa? Kemudian dia tidak jadi maksiat. Ada orang yang kepingin berbuat yang dimurkai oleh Allah, tapi dia sedekah, tiba-tiba dia mengurungkan niatnya. Ini juga banyak contoh-contohnya ya. Kalau mau sedekah, memang sedekah itu luar biasa sekali manfaatnya, besar sekali manfaatnya. Antara lain itu, kalau orang mau sedekah ibaratnya itu bisa menutup 70 pintu keburukan. Maksudnya apa? Ya dengan sedekah itu Allah akan membimbing kita, sehingga ketika kita diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan dicegah dari berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibimbing menuju ketaatan, dijauhkan dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan sedekah bisa mencegah 70 pintu keburukan. Ini adalah bisa bermakna 70 pintu betul, juga bisa bermakna kinayah, yang berarti
Ya banyaklah pintu-pintu kejelekan itu bisa dihindari. Allah menghindarkan seseorang itu dari dari banyak pintu kejahatan hanya gara-gara dia mau bersedekah. Memang apa itu manfaatnya sangat banyak sekali sedekah itu. Dalam hadis-hadis yang lain juga sangat banyak. Hadis yang keempat, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ittaqu an-naro. Ittaqu, peliharalah kalian semuanya an-naro dari api neraka. Walau meskipun bisyiki tamrotin. Meskipun dengan separuh kurma. Atau bersedekahlah ya. Meskipun dengan sedekah separuh kurma. Jadi peliharalah diri kalian dari api neraka. Ini dawuhnya Rasulullah kepada kita semuanya. Kali ini hadisnya sahih. Bukhari, Muslim sama Imam Ahmad. Jagalah diri kalian semuanya dari api neraka. Ya, jangan sampai kalian masuk kepada amir, jangan sampai kalian semuanya masuk ke neraka, jangan sampai kita masuk ke neraka. Meskipun dengan jalan bersedekah separuh kurma. Ini ilustrasi bahwa apa? Bahwa sedekah separuh kurma saja itu bisa menjadikan orang itu, bisa menjadikan Allah itu melasi. Allah itu melasi, tahu melasi ya? Allah itu welas. Jadi nggak jadi dimasukkan ke neraka ibaratnya itu hanya gara-gara memberi sedekah meskipun cuma separuh kurma. Hadis ini secara tidak langsung itu Rasulullah itu menyuruh agar kita tuh sedekahlah. Meskipun orang miskin sedekahlah, jangan menunggu jadi kaya. Meskipun kita tuh orang nggak punya sedekahlah, jangan menunggu nanti kalau saya kaya saja mau sedekah, jangan menunggu itu. Andai kita bisa sedekah meskipun cuma separuh kurma, bisikin tamrotin, meskipun cuma separuh kurma. Kalau satu kurma kan separuh ya, separuh kurma. Satu kurma itu kan kecil ya. Ini separuh saja atau bisa jadi secuil kurma. Maka lakukan. Jika memang bisa sedekah dengan separuh kurma. Maksudnya apa? Sedekahlah. Meskipun kamu miskin, sedekahlah. Meskipun kamu nggak punya, sedekahlah. Meskipun kamu krisis ekonomi, baratnya ya, lagi krisis ekonomi, sedekahlah. Meskipun cuma separuh kurma, ibaratnya seperti itu. Kalau dalam hadis yang lain, meskipun cuma seteguk air. Dalam hadis yang lain juga ada dalam Syarah Nawawi, tadi saya baca itu. Meskipun dengan memberi orang beberapa teguk air, ibaratnya ya, sedekahlah. Itu pesannya Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini sahih hadis ini. Termasuk hadis yang saya jelaskan tadi. Meskipun dengan seteguk air, sedekahlah kepada orang lain. Ya, jadi ittaqun naro, peliharalah kalian semuanya, jagalah kalian semuanya, jangan sampai masuk ke neraka. Dengan cara apa? Sedekah, meskipun cuma separuh kurma, meskipun cuma dengan memberikan minum air kepada orang. Ya, meskipun dengan memberikan minum air kepada orang. Kayaknya bagus itu kalau ada orang yang kadang-kadang di masjid itu dibawain apa? Ada disediain minuman ya, ada apa itu istilahnya galon air, kemudian udah biar dia akhirnya apa itu konsentrasi itu, kayaknya kalau kosong dia diisi lagi, itu bagus itu ya, bagus itu. Termasuk memberi minum bukan hanya di masjid ya, kalau bisa ya di rumah sakit atau di apa saja. Nggak usah menunggu uang dari kantor ya, rogolah kocek kita, rogolah dompet kita, kasih minum kepada orang lain. Ya, kasih minum kepada orang lain. Meskipun kita sedekah hanya beberapa teguk air, lakukan jika hal itu memang bisa menjadikan Allah itu kasihan kepada kita. Allah itu welas kepada kita sehingga kita tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak kuat kalau masuk neraka itu nggak kuat. Makanya Rasulullah doanya seperti itu. Ittaqun nar. Jagalah diri kalian annaro dari api neraka walau bisyikki tamrotin, meskipun cuma dengan separuh kurma, dengan sedekah separuh kurma. Ya, ini menunjukkanlah kalau sedekah ya kita nggak usah nunggu kaya. Pokoknya sedekah ya, sedekah dan nanti belajar ikhlas karena menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya Rasulullah Muhammad SAW. Fa'ilam tajidu, jika kalian semuanya itu tidak mendapati sepotong kurma, karena memang orang yang nggak punya sama sekali ya, orang yang nggak punya sama sekali sehingga sampai uga iso sedekah sepotong kurma. Fabi kalimatin thayyibatin, maka sedekahlah dengan ucapan yang baik, berbicaralah yang baik pada manusia, berbicaralah dengan halus, ojo kasar nek ngomong. Ayo, kalau berbicara jangan menyindir orang, jangan melukai orang, ngomonglah dengan cara yang baik. Itu adalah juga sedekah kepada manusia. Termasuk apa? Memberi senyuman itu juga sedekah.
memberi senyuman orang itu. Kalau nggak bisa sedekah dengan apa? Dengan sepotong kurma ya, separuh kurma, sedekahlah dengan omongan yang baik ya, omongan yang baik. Termasuk omongan yang baik, termasuk ya zikir, ya dengan tasbih itu sedekah. Ya, dulu itu sahabat juga ada yang tanya itu, ya Rasul, itu orang kaya-kaya itu bisa sedekah ya Rasul, sementara kami orang-orang miskin itu nggak bisa sedekah. Ya, kemudian dijawab oleh Rasulullah, ya kamu bisa sedekah itu ya dengan tasbih itu sedekah, tahlil itu sedekah, takbir itu sedekah. Kemudian sahabat-sahabat yang tidak punya tadi masih tanya kepada Rasulullah, ya Rasul, jika kami tahlil mereka juga bisa tahlil, orang kaya-kaya itu. Jika kami tasbih mereka juga bisa tasbih. Terus bagaimana? Terus Rasulullah jawabnya, ya terimalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kamu ditakdirkan oleh Allah nggak punya, terima saja, ya berarti sedekahmu tidak berupa uang, sedekahmu berupa kalimat thayyibah. Apa kalimat thayyibah itu? La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, itu sedekahmu. Ada juga hadis yang seperti itu. Jadi hadis ini betapa Rasulullah itu sangat menginginkan agar tidak ada satupun umatnya itu yang merasakan neraka. Ini saking sayangnya Rasulullah kepada kita semuanya. Saking sayangnya Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, kepada kaum muslimin. Ittaqun nar. Sebab apa? Sebab Rasulullah tahu betul betapa dahsyatnya neraka. Sama-sama dalam hadis Nabi disebutkan, andai kamu mengetahui neraka, andai kata kamu mengetahui apa yang saya ketahui, niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jawabnya Rasulullah. Kalau Rasulullah tahu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Mi'raj itu khususnya ditunjukkan neraka itu bagaimana dahsyatnya, sehingga pesannya Rasulullah itu banyak hadis yang pesannya seperti itu ya. Jadi jagalah dirimu dari neraka, jagalah dirimu dari neraka, karena memang dibukakan oleh Allah bisa melihat Rasulullah itu. Sehingga ittaqun nar, peliharalah diri kalian semuanya, walau bisyiki tamratin, meskipun cuma separuh kurma, sedekahlah agar diselamatkan oleh Allah, agar Allah tuh welas, ibaratnya seperti itu. Nek gak duwe, gak enak sedekah nih, fa ilam tajitu fa bi kalimatin thayyibah, maka dengan kalimat yang thayyibah. Di dalam riwayat yang lain, meskipun dengan beberapa teguk air, dalam riwayat yang lain. Ini menunjukkan betapa sedekah itu luar biasa, bisa menjadikan Allah itu mengasihi seorang hanya dengan gara-gara sedekah ya. Gara-gara sedekah itu bisa menghapus dosa-dosa orang yang sedekah itu. Dan banyak sekali khasiatnya sedekah itu, kalau kita baca hadis-hadis yang lain sangat banyak sekali. Ada orang juga yang bersedekah dengan memberi minum anjing ya, dengan beri anjing kehausan, itu juga gara-gara seperti itu Allah itu juga welas kemudian memasukkan ke dalam surga, juga ada hadisnya juga. Ini sebagai contoh saja betapa sedekah itu sangat hebat sekali ya, itu dampaknya. Kemudian hadis yang kelima, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tastahyu, janganlah kalian semuanya itu malu. La tastahyu, janganlah kalian semuanya itu malu, min i'ta'il qalil, dari memberi yang sedikit. Ya, biasanya kan kita malu ya. Kita kalau mau ngasih orang itu kalau sedikit kan malu kadang-kadang. Nah, ini kita ditegur oleh Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun Rasul itu menegur kepada sahabat, ini juga untuk kita juga, karena Rasul juga nabi kita. Ya, bukan hanya nabinya para sahabat, Rasulullah juga nabi kita. Ini juga menasihati kita. Apa? La tastahyu, jangan kalian itu malu, min i'ta'il qalil, dari memberi orang lain itu hanya sedikit. Jangan malu kalau ngasih sedikit. Kalau memang mampunya seperti itu, kasihkanlah. Kalau memang mampunya sedekah dengan uang 500 rupiah, kasihkan 500 rupiah. Kalau memang sedekahnya hanya bisa dengan memberi dengan bisa memberi pisang goreng satu ibaratnya ya lakukanlah. La tastahyu, jangan kamu malu. Ini juga menunjukkan kalau kita berbuat baik jangan malu. Meskipun hal itu menurut manusia itu kelihatannya remeh. Meskipun menurut manusia itu kelihatannya itu sepele. Tetapi di hadapan Allah tidak sepele. Di hadapan Allah tidak remeh. Di hadapan Allah nanti akan bernilai. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mau beramal di dunia ini meskipun itu sekecil atom ibaratnya. Sekecil atom, Allah tahu. Dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan la tastahyu. Jangan kalian tuh malu dari memberi manusia, memberi orang lain, memberi dengan pemberian sedikit. Fa innal hirman, karena sesungguhnya hirman itu sama sekali tidak memberi.
Daripada sidik tak enos mendingan nggak usah dikei lah, ngisi di sini wong, ibaratnya seperti itu ya. Nanti kita malu nanti. Fa innal hirman, karena sesungguhnya dengan tidak memberi itu, ya, aqallu minhu, itu lebih sedikit daripada memberi yang sedikit. Nek gak ngekei ora oleh apa-apa, ibaratnya seperti itu, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau memberi meskipun sedikit tetap akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu amal yang baik. Dan itu amal yang baik. Ya, makanya latas tahyu, jangan malu kalau kita memberi yang sedikit. Dan Rasulullah itu selalu menerima pemberian orang lain, meskipun itu kelihatannya sepele, tetap diterima oleh Rasulullah dengan hati yang senang, ya, dengan hati yang berbunga-bunga. Tapi kalau ada pertanyaan bagaimana Ustadz kalau nanti yang diberi itu takut tersinggung dan lain sebagainya, ya kita bagaimana caranya, ya dijelaskan saja. Ya mohon maaf saya hanya bisa ngasih segini, tidak bisa ngasih banyak, memang punya saya seperti ini, hanya ini saja yang saya punya itu. Jadi dijelaskan seperti itu. Itu insya Allah orang yang kita beri tidak akan merasa tersindir, ya, tidak akan merasa apa ya direcehkan dan lain sebagainya. Pokoknya dengan terus terang dan lain sebagainya itu lebih baik. Makanya lebih baik kita memberi meskipun sedikit daripada sama sekali tidak memberi. Ya, sama sekali tidak memberi. Jadi la tastahyu min i'ta'il qalil. Jangan kalian tuh malu dengan memberi yang sedikit. Fa innal hirman aqallu minhu. Karena tidak memberi itu malah lebih sedikit lagi. Maksudnya apa? Maksudnya memberi yang sedikit itu lebih baik daripada tidak memberi sama sekali. Hadis yang keempat, qala sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa naharo yang membentak atau berkata tidak enak sailan kepada orang yang meminta, atau bisa dimaknai pengemis. Siapa yang membentak pengemis, orang yang minta lah ya. Zaman sekarang kan banyak ya, kadang-kadang mengemis, meminta dengan tangan menengadah, kadang juga bisa melalui mengamen, kadang juga bisa dengan melalui apa saja lah, pokoknya meminta, ibaratnya istilahnya seperti itu, meminta lah, sailan. Barang siapa yang membentak orang yang meminta, Rasulullah dawuh, naharathu, maka akan membentak padanya al malaikatu, para malaikat, yaumal kiamati, di hari kiamat nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibentak oleh malaikat, dikisos lah ibaratnya ya. Siapa yang mendolimi orang di dunia, maka di akhirat nanti akan dizolimi. Ibaratnya seperti itu. Siapa yang membentak orang yang meminta, nanti di akhirat juga dia juga akan dibentak. Karena kita nanti juga butuh pertolongannya dari Rasulullah, butuh pertolongannya orang-orang yang bisa memberi syafaat. Ketika kita nanti antri minta pertolongan diberi syafaat, ya bisa jadi nanti kita akan dibentak oleh malaikat. Sebab kita di dunia pernah membentak pengemis, pernah membentak orang-orang yang meminta kepada kita. Terus bagaimana caranya kalau kita nggak punya? Jangan membentak. Maka kalau nggak punya, katakanlah dengan baik-baik. Ya, katakanlah dengan baik-baik. Mohon maaf ya, saya tidak punya uang. Mohon maaf ya, saya belum gajian, tidak punya uang. Mohon maaf ya, itu lebih baik. Jadi kalau ada orang yang meminta, kalau ada pengemis, kalau ada apa saja, kalau kita tidak bisa memberi, jangan sampai kita membentak. Wa ammasa'ilah falatanhar. Wa ammasa'ilah, adapun kepada orang-orang yang meminta, falatanhar. Janganlah kalian itu membentak, menghardik ya. Wadduha itu loh, wadduha walaili idza saja. Wa ammasa'ilah falatanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ini juga perintahnya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi kita dilarang membentak orang yang meminta. Kita dilarang ngomong kasar kepada orang yang meminta. Kita dilarang, termasuk ngerasani juga nggak boleh. Ya jangan dirasani. Itu orang masih muda-muda sudah minta-minta, nggak malas, nggak mau kerja, janganlah. Nggak usah ngomong seperti itu, juga ngomong yang kurang baik. Ya, tapi kita doakan saja mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki kepada dia. Kita doakan mudah-mudahan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih baik daripada kita dengan apa istilahnya ngerasani sing elek kepada orang minta, apalagi membentaknya. Ya. Jadi di sini Rasulullah dawuh, siapa yang membentak orang yang meminta atau berkata tidak enak kepada orang yang meminta, maka nanti para malaikat akan membentaknya di hari kiamat. Ini juga selaras dengan firman-Nya Gusti Allah tadi ya, misalnya dalam Al-Qur'an, wa ammasa ila falatanhar. Adapun pada orang-orang yang meminta, janganlah kalian semuanya membentaknya. Ya, berarti kita harus ngomong yang halus, kita harus ngomong yang baik. Kalau nggak punya ya bilang saya nggak punya. Ngapunten, misalnya ngapunten kula dereng saged maringi.
mohon maaf saya nggak punya uang, aduh mohon maaf, itu lebih baik daripada meminta ya orang minta-minta dan sebagainya itu. Naudzubillah, kita jangan sampai mulut kita melukai orang lain, termasuk melukai orang-orang yang meminta atau pengemis. Kemudian hadis yang ketujuh, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, mahrul hauril ain, maharnya bidadari, mas kawinnya bidadari adalah qabdatut tamri, adalah segenggam kurma, wafal kul khubzi, dan sepotong roti. Ini hanya sebuah ilustrasi gambaran bahwa kalau kita mau masuk surga, kuncinya surga itu ya sedekah. Salah satunya itu. Jadi salah satu kunci surga itu ya sedekah. Kalau kepingin masuk surga ya salah satunya bisa melalui banyak sedekahnya. Ya, banyak sedekahnya. Sebab apa? Sebab manusia itu oleh Allah itu diberi amal itu kadang-kadang berat pada satu sisi, tapi di sisi yang lain itu ringan. Contohnya begini, ada orang itu yang sholatnya itu ringan, tetapi kalau sedekah itu kadang-kadang berat karena nggak punya. Ada juga yang kadang-kadang sholat wajib, ya sholat sunnah ya, arah-arah sholat sunnah, tapi dia gemar sedekah juga ada. Ada orang itu yang suka puasa juga ada. Macam-macam lah Allah memberi rahmat kepada hamba-hambanya itu. Ya termasuk ini ya, termasuk perintah ini. Jadi kalau kita salah satu di antara, kalau kita kepingin masuk surga, salah satu di antara jalan yang bisa dilalui adalah sedekah ya. Jadi maharul hauril ain ya, salah satu maharnya bidadari. Ya, orang bidadari itu kan di surga tempatnya. Kalau kita mau dapat bidadari syaratnya harus masuk surga. Berarti seperti itu ya. Apa itu? Segenggam kurma. Ya, pokoknya kasihlah makan kepada orang. Kasihlah makan kepada orang. Ya, misalnya apa? Ya bisa dengan momentum selamatan, ya bisa dengan momentum selamatan, dengan momentum tahlilan, dengan momentum apalagi. Itu hanya sekedar momentum saja. Substansinya apa? Ya memberi sedekah, memberi makan kepada orang, memberi minum kepada orang. Makanya kita menghindari mengatakan bid'ah, janganlah mengatakan bid'ah. Semua itu di dalamnya itu ada memberi makan, ada memberi minum, itu diperintah oleh Rasulullah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sini disebutkan maharnya bidadari adalah segenggam kurma karena di Arab nggak ada nasi. Ya. Jadi makanannya orang Arab kurma. Ya itulah maharnya bidadari dengan segenggam kurma. Kasih makanlah manusia, ibaratnya seperti itu. Makanya jangan sampai kita membid'ahkan acara-acara yang di dalamnya di situ adalah memberikan makanan, minuman dan lain sebagainya dan sepotong roti ya ini. Jadi maharnya bidadari itu ya seperti itu, banyak sedekahnya berarti seperti itu ya. Makanya kita bersedekah dan lain sebagainya. Kemudian hadis yang ke-8, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda sallallahu alaihi wasallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana qasamalun min sadaqatin. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Tidak akan berkurang, harta akan terus bertambah. Bertambah apa? Ya barokahnya, ya, bertambah barokahnya. Bertambah di sini banyak sekali. Jadi rizki itu bukan hanya uang ya. Rizki itu bukan hanya uang. Anak-anak soleh juga rizki yang sangat mahal itu. Anak-anak soleh rizki, banyak rizki yang tidak hanya harus uangnya menjadi banyak. Hadis yang ke-9, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala dan bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqah itu syai'un azimun. Sedekah itu adalah sesuatu yang agung, luar biasa, manfaatnya besar sekali. Qala salasan. Rasulullah mengatakannya 3 kali. Ini saking berat besarnya manfaat sedekah ya, sampai-sampai suatu ketika Rasulullah itu dawuh seperti itu. As-shadaqah itu syai'un azimun. Sedekah itu dahsyat. Sedekah itu dahsyat. Sedekah itu dahsyat. Kalau kita bahasakan ya, sedekah itu dahsyat. Sedekah itu dahsyat. Nah, dahsyat sedekah itu. Ya, ini kita praktekkan ya. Jadi Rasulullah itu dawuh sampai 3 kali. Sedekah itu dahsyat, sedekah itu dahsyat, sedekah itu dahsyat. Tanpa menjelaskan, tapi orang akan bisa memahami kedahsyatannya sedekah. Kemudian hadis yang terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, as-shadaqatu sedekah itu tarudul bala, bisa menolak bala atau musibah. Wa tutawwilul umur, dan juga bisa memanjangkan umur, maksudnya umur yang diberkahi, umur yang manfaat, sehingga meskipun umurnya sudah tidak ada tapi amalnya masih mengalir. Apa itu? Bisa sedekah jariyah, dia banyak sedekah jariyahnya sehingga dapat pahala tersebut meskipun tutup umur tetapi amalnya terus berjalan, anaknya soleh-solehah semuanya, ilmunya manfaat, itu termasuk umur yang panjang. Meskipun umur fisiknya pendek tetapi seakan-akan dia masih berumur. Karena apa? Karena masih terus dapat pahala mengalir terus. Itu maksudnya memanjangkan umur. Mungkin itu Mas Agung yang bisa saya sampaikan.
Saya kembalikan lagi kepada Mas Agung. Betul sangat Ustaz atas pemaparan dari 10 hadis yang sudah disampaikan. Monggo apabila ada hadirin yang ingin bertanya, berdiskusi, ya, atau curhat, ya boleh, atau bertanya hal yang di luar dari tema ini, monggo dipersilakan. Bisa langsung atau melalui kolom chat. Misalkan ada seseorang yang memiliki hutang atau kewajiban yang lain, tapi dia ingin bersedekah, itu apakah boleh, Ustaz? Boleh Mas Agung, boleh. Boleh bersedekah. Ya mudah-mudahan dengan sedekah itu nanti Allah memberi kelancaran dan bisa nyerutang. Pokoknya sedekah itu syai'un azim, sesuatu yang berat. Tapi sedekah sunnah loh ya, sedekah sunnah. Kalau zakat tidak wajib. Kalau sedekah boleh, boleh sedekah. Gimana tuh sangat Ustaz? Nggih. Boleh Mas Agung, boleh sedekah. Ya mudah-mudahan saja dengan sedekah itu Allah menolong sehingga bisa nyaur hutang ya. Ya pokoknya manfaatnya banyak lah sedekah itu. Asyai'un azim. Tidak ada larangan. Gimana tuh Ustaz? Kemudian apabila bertanya, apakah ada waktu yang lebih afdol untuk bersedekah? Kadang saya dapat informasi sedekah subuh itu baik sekali, kemudian sedekah di hari Jumat atau bagaimana? Adakah yang lebih afdol? Ya, itu memang ada. Jadi ada waktu-waktu yang afdal memang ada. Yang waktu afdal itu ya malam Lailatul Qadar, Mas Agung. Sedekah 1000 sama dengan dalam 3 tahun ya. Yang paling bagus ya sedekah Lailatul Qadar itu yang terbaik itu. Jadi sedekah pada malam di bulan Ramadan itu yang terbaik. Kalau ada tapi ya sudahlah Allah tuh maha tahu ya, maha tahu Allah itu dan di bulan puasa dulu sudah saya jelaskan ya, bukan hanya malam Lailatul Qadar. Di bulan puasa kalau bulan-bulan yang lain itu amal itu dilipat gandakan 10 kali bahkan 700 kali, tapi kalau khusus di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dilakukan malam Lailatul Qadar ya bagus sekali. Makanya kadang saya juga kalau sedekah juga memilih waktu. Kadang-kadang juga tidak memilih waktu. Kalau ada orang meminta ya kita sedekahkan ya. Nggak usah menunggu ada orang minta sekarang kita nunggu nanti malam ya nggak jadi diberi. Jadi kalau ada orang minta dikasih saja. Tapi kalau kita ada ikhtiar, ada ikhtiar, ada pilihan ya pilih waktu yang terbaik. Apa waktu yang terbaik itu? Ya antara lain Lailatul Qadar. Tapi ada hadis yang lain juga. Jika untuk kebaikan itu bersegera, jangan sampai ditunda-tunda. Misalnya sekarang punya uang, sekarang saja disedekahkan. Khawatirnya nanti kalau menunda, nunggu hari Jumat besok, ternyata hari Jumat malah nggak jadi sedekah. Nah ini, jadi kalau bisa ya sepatnya lah sedekah itu. Syukur-syukur kalau bisa dilakukan pada waktu-waktu yang afdol ya, misalnya di malam Lailatul Qadar itu bagus sekali. Makanya itu Mas Agung, iftar itu ya, memberi makan itu yang bagus jadi bulan Ramadan. Kadang-kadang malah sekarang lebih-lebih, kadang-kadang masjid-masjid semuanya memberi, kadang-kadang malah lebih-lebih. Itu Mas Agung. Ya, betul Ustaz. Alhamdulillah dari yang kajian waktu itu memberikan iftar itu Ustaz, ya. Kita dapat mengumpulkan teman-teman yang ingin berdonasi untuk memberikan iftar. Alhamdulillah berjalan setiap harinya kita Ustaz, hari pertama sampai dengan hari ini, insya Allah sampai dengan akhir Ramadan. Matur nuwun sangat Ustaz. Alhamdulillah itu sesuai Mas Agung, apalagi iftar itu kan juga sedekah itu, sedekah memberi makan segenggam kurma tadi itu ya, apalagi di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Ya, matur nuwun sangat Ustaz. Apabila tidak ada yang bertanya, izin untuk mohon dibimbing berdoa Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iya kan abu ya dan nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Sampun Mas Agung. Sangat Ustaz. Insya Allah kita akan beridul fitri pada pekan depan. Insya Allah kajian akan libur sementara nggih Ustaz. Nggih, nggih. Mulai lagi kami akan konfirmasi lagi dan menginfokan ke jamaah sekalian. Matur sangat, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat diterima amal ibadah kita selama bulan Ramadan dan Amin. dapat dipertemukan dengan Idul Fitri, Amin. dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin. Insya Allah. Terima kasih dan mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.